Man taraka syai'an lillah awadallahu khairu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik dari perkara tersebut. Kalau istihara ini untuk memilih antara ini baik, ini baik, pilih yang terbaik. Satu baik, satu makruh, sudah pasti yang dipilih yang baik. Kalau baik sama haram, nggak usah istihara lagi, langsung itu pilih yang baik. Ini ratin. Nah, istihara, tunggu naratin, tunggu naik coba. Tahu saya istihara boleh. Gambarannya seperti itu. Ya Allah, beri rezeki sekempang ya Allah. Meski 2 roti sehari ya Allah. Ternyata Pak, bodoh penggerbekan itu ikut polisi, pokok, masuk ke penjara. Akhirnya beri roti, kulaku sarapan. Ternyata doanya makbul dia. Kalau doa itu yang baik gitulah. Ya kan dapat 2 roti dengan tanpa kerja sudah. Ke penjara tanpa kerja. Ya malu mala, ya malu Quran. Jadi pemerintahan itu mampu mengamalkan apa yang tak bisa diamalkan oleh Quran. Quran ini kan petunjuk. Ustadz, kiai kan kasih, oh jangan ini haram. Yang bisa melaksanakan siapa? Pemerintah. Kalau katanya pemerintah tidak boleh, tanda tangan. Sudah selesai. Pentingnya itu kita ajak orang-orang di pemerintahan untuk taat kepada Allah, sehingga mereka itu takut dalam menentukan hukum. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu kok diangkat sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim itu kecintaannya kepada Allah itu luar biasa. Dia ini rela korbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Saya ini tidak risau terhadap perkara yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtihadu fima dumina lak wa iktisaruka fima tuliba min dalilun min timasi basiratak. Bersungguh-sungguhnya kamu terhadap perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara dunia. Tetapi lemahnya kamu dalam perkara yang diminta oleh Allah dari butanya mata hati kamu. Wa kana sayyiduna Ibrahim alaihissalam idza aradal akal. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mau makan, nyari orang itu sampai berapa mil? Yamshi mil wa mil. Berjalan 1 mil atau 2 mil. Tak baju baru. Kadang kita perlu kayak gitu sama Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, Kau yang mampu. Jadi andalkan kekuatan Allah. Kalau mengandalkan kekuatan kita ya nggak bisa kita, Pak. Saungkuna patek lebih moljo dari orang-orang Persia, karena orang-orang Persia itu sudah Islam kan. Syekh Jamaluddin itu mikir dia, naam, iya katanya, saya ini lebih hina dari anjing dan lebih tidak berharga dari anjing jika saya tidak memeluk agama Islam. Wah, kaget dia. Wah, mak bisa cara doa. Pun mau orang cara rajak bocah bisa lamban kan. Akhirnya mikir, beberapa agama Islam. Akhirnya disampaikanlah Islam kepada Taglak Timur Khalid. Kecuali sangat lapar sekali. Ya kan, tatkala kita ini dalam keadaan ittiror, sudah mau mati, makanan yang haram jadi halal kan. Nah, jadi itu katanya ulama, jangan makan kecuali sangat lapar sekali. Baru itu makanannya halal katanya. Karena sekarang banyak remang-remangnya kan. Nah, enggak, yang penyakitnya kita sekarang ini yang terjadi, ya ini saya takjub lah dengan pendapatnya ulama Sidogiri ini. Jadi kita itu banyak was-was dalam masalah ibadah, dalam masalah berwudu, dalam masalah sholat, itu was-wasnya luar biasa. Kita kemarin nawaitu, nawaitu, tak mari-mari 1 jam. Ya, apa aja nggak usolli kan, bila masuk cepat tuh, iya kan. Tapi dalam masalah duit itu kita nggak pernah was-was kan. Padahal yang harus di was-was itu dalam masalah duit, bukan dalam masalah sholat. Sholat ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Rahman Rahim. Memaafkan kita, sayang sekali sama kita.
maka itu mudah sekali bagi Allah untuk diterima. Tetapi dalam masalah duit, ini urusannya sama orang ini. Muamalah dengan orang lain itu belum tentu ridha. Tetapi kita ini nggak was-was dalam masalah itu. Yang penting ada duit ya ambil aja dia. Nah, siapa yang ini rezeki anak soleh dikirim oleh malaikat. Kan gitu kita. Akhirnya ya amburadul hidupnya nanti itu. Maka hadirin yang kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta miliknya orang Islam itu bisa diambil secara paksa atau suka sesenangnya dia. Itu pertama warisan karena haknya dia. Yang kedua itu barang yang sudah dibuang. Nah, sedangkan lukoto itu harus diiklankan dulu, diumumkan siapa yang punya ini. Kalau barangnya sangat berharga itu sampai 1 tahun. Kalau nggak berharga, ya mungkin zaman sekarang kayak 1000 lah itu kan ya. Ya dikabarkan hanya sekedar orang nyari itu kira-kira berapa jam gitu loh. Baru itu bisa. Tapi kalau orangnya datang, dibalikkan lagi itu. Nah, sedangkan di tanah haram, itu tidak ada lukoto. Yang isinya, maksudnya tak bisa diambil dirinya sendiri. Itu miliknya orang Islam harus dikembalikan. Maka diceritakan ini, Qadhi Abu Bakar bin Muhammad Al-Baqi Al-Ansori ini. Jadi, dia tatkala menemukan itu langsung kabarkan siapa yang punya ini. Ternyata ada seorang syekh, dia mencari-cari barang itu. Saya kehilangan juga gitu loh. Saya kehilangan barang sekian-sekian. Akhirnya ditanya, Pak coba sebutkan isinya katanya. Ternyata isinya disebutkan benar Pak. Langsung diberikan, pergi orang itu. Tak beri opah sama sekali. Wah, ini pada lapar kan? Waduh, ya tak apa-apa lah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, sudahlah. Berjalan waktu itu, akhirnya suatu hari beliau ini melakukan perjalanan yang menemukan tadi. Siapa namanya? Qadhi Abu Bakar ini. Akhirnya melakukan perjalanan, dia naik perahu, Pak. Ternyata perahunya itu cap ombak. Wah, apa namanya? Hancur perahunya, karam dia. Akhirnya dia ini bergelantungan di papan itu, bergelantungan di papan sampai ke pulau. Akhirnya ditolong sama orang-orang. Ditolong sama orang-orang itu kan, dibawa ke masjid dia kan. Nah, ternyata dia bisa baca Quran. Orang terpelajar lah. Maksudnya kalau bahasa kita kayak bisa baca kitab, sampean ini orang terpelajar katanya. Bisa nggak didik anak kami katanya? Oh bisa, diajarin ngaji lah. Sudah jadi ustadz di sana. Dia ngajar. Habis itu lama dia ngajar. Akhirnya ditanya, oh iya, nah, itu pertanyaan berikutnya. Kamu gimana? Mau nikah nggak katanya? Wah mau lah katanya. Tapi saya nggak ada duit ini, gimana ini? Oh nggak apa-apa. Ini ada anak yatim di sini katanya. Anak yatim ini dia soleha dia katanya. Kayaknya cocok sama kamu. Akhirnya dinikahkan. Lah, setelah dinikahkan itu, gak pakai mic ya, apa-apa. Ya, lebih terang. Ya, setelah dinikahkan, sudah dinikahkan, masuk dia, jumpa istrinya. Ternyata istrinya ini pakai kalung yang dia temukan. Kaget dia. Loh, dari mana kamu dapat kalung ini? Wah, hancur hati istrinya, Pak. Kok lebih tertarik ke kalungnya, enggak bukan istrinya. Cemana ini katanya. Ini punya bapak saya katanya. Saya dapat dari bapak saya katanya. Oh, katanya. Jadi ceritanya katanya. Akhirnya bercerita itu, Pak. Enggak malam pertama, malam cerita. Bercerita dia. Jadi bapak saya dulu pernah kehilangan kalung ini. Di Mekah katanya. Ternyata ada seseorang yang menumpukan, diberikanlah sama dia katanya. Oh.
Setelah itu bapak saya setiap sholat dalam sujudnya berdoa, ya Allah, nikahkanlah anak saya dengan orang soleh yang memberikan barang ini, katanya. Masya Allah. Kagetlah. Itulah saya, katanya. Kaget dia, wah itu saya, katanya. Masya Allah. Maka inilah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, para Rabu Sesame Mulja. Jadi karena dia itu nggak jadi ngambil kalung itu, dia dapat kalungnya orang-orangnya juga. Ben oleh bengko boleh kasak, Masya Allah. Tapi menemu barang jak kalah. oleh sandi barang ben bengko na masanan lengkap itu, Masya Allah. Tapi sabar tapi. Ya itu. Allahumma ja'al baini wa bainahu hatta uzawwijuhu bi ibnati ya. Kan ini bapaknya doa, Allahumma jma' baini wa bainahu hatta uzawwijuhu bi ibnati. Ya Allah, kumpulkan aku dengan dia sampai saya jadikan dia suami dari anakku itu, Masya Allah. Maka farazaka minha bi waladain, maka punya 2 anak. Wa innaha matat. Kemudian istrinya meninggal. Wah. Fawaritha ala wali. Kemudian kalung itu diwariskan kepada 2 anaknya, ya dia juga dapat warisan. 2 anak itu mati lagi. Maka tinggal dia ahli warisnya dari kalung itu, Masya Allah. Fabituhu, maka saya menjualnya bimi'a alfi dinar, dengan 100.000 dinar. Sadinar itu 4 gram. Wa hadha mal ladzi tarawnahu ma'i min baqaya dzalikal mal. Lah, inilah harta kalian yang sekarang lihat adalah sisa dari kalung itu, Masya Allah. Menemu akek ya, Mas. Masih ayan nokol-nokol nomor, Mas. Cek kalah ya. Nah, makanya ini judul ini sulit nyari di sini nih, cetakan Saudi ini kayaknya. Ini judulnya Man taraka syai'an lillah awadallahu khairu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik dari perkara tersebut. Karena dia nggak jadi ngambil kalung itu, dapat kalungnya, yang punya kalung sak rumah-rumahnya itu, Masya Allah. Ya itu. Ya prosesnya panjang kan. Ternyata doa bapaknya itu kan menyebabkan dia ini terdampar, akhirnya jumpa seperti itu. Masya Allah. Akhirnya lanjut ini. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah. Nah ini Nabi Yusuf berdoa. As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku cintai dari apa yang dia ajak kepadaku. Jadi tatkala istiharo ini untuk memilih antara ini baik, pilih yang terbaik. Itu saya kemarin baca di kitab, oh gitu ya. Kalau satu baik, satu makruh, sudah pasti yang dipilih yang baik, gitulah. Ini baik sama baik ya? Ini baik sama baik. Kalau baik sama haram, nggak usah istiharo lagi. Langsung itu pilih yang baik. Kita masih istiharo lagi. Ini bukan tempatnya. Ini kalau baik-baik ya istiharo. Ini ratin. Nah, istiharo lah. Tuh kan ratin, tuh kan coba. Tahu saya istiharo boleh. Gambarannya seperti itu. Itu saya baru paham setelah baca kitabnya Said Muhammad. Oh iya ya. Baru terpikir saya. Jadi istiharo ini kalau ini baik-baik. Kalau baik sama makruh katanya, pilih yang baik. Apalagi baik sama haram, langsung pilih yang baik. Nah, kemudian ini pentingnya berdoa ini. Menurut ulama ini, saya tidak bawa kitabnya tentang. Jadi Nabi Yusuf ini memilih ya daripada diajak bermaksiat, mending saya ini masuk penjara. Nah, tapi doa ini yang baik. Jadi saya pernah baca di kitab itu, dia doa, ya Allah, capek dia Pak kerja, pun lempar kok. Ya Allah, beri rezeki segempang ya Allah, meski 2 roti sehari ya Allah. Ternyata Pak, bodoh penggerbekan, ikut polisi, pok, bokol. Masuk ke penjara.
Akhirnya beri roti, kulaku sarapan. Bener. Jadi yo, ternyata doanya makbul dia. Jadi kalau doa itu yang baik gitu lah. Saya ketawa baca itu. Ini kok ada juga kisah kayak gitu. Salah maksud itu. Penjara ada doa boleh, ya mau cancel. Ya kan dapat 2 roti dengan tanpa kerja sudah. Penjara tanpa kerja. Perluan tujuan ini. Perluan tujuan ini. Lalim palako ya doa. Ya doanya yang baik-baik gitulah. Fastajaba lahu rabbuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Fasarafa anhu kaidahun. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi menurut ulama ini kan sebagaimana kita ketahui al-bala muwakkalun bil mantek. Musibah itu tergantung kata-kata. Ini kita perlu dijaga. Katanya ulama itu saya pernah dengar dulu waktu ngaji ini, kalau seandainya nggak doa penjara, doa yang lain lah gitulah. Nabi Yusuf nggak mungkin dipenjara. Tapi karena sudah takdir, ini kan ditulis di Quran, sudah tertulis di Lauhul Mahfud, pasti doanya ini. Cuma pelajarannya sama kita, doanya yang lebih baik lagi gitulah. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati la yusjununnahu hatta hin. Kemudian nampak bagi mereka min ba'di ma ra'ul ayat, setelah lihat tanda-tandanya, tanda-tanda tadi bahwa Nabi Yusuf itu benar, tapi Nabi Yusuf itu dipenjara dalam waktu yang agak lama lah. Jadi inilah kekuatan hukum ya. Jadi menurut ulama itu kan al hukuma ya'malu ma la ya'malul Quran. Jadi pemerintahan itu mampu mengamalkan apa yang tak bisa diamalkan oleh Quran. Quran ini kan petunjuk, Pak. Ustadz, kiai kan kasih, oh jangan ini haram. Yang bisa melaksanakan siapa? Pemerintah. Kalau katanya pemerintah tidak boleh tanda tangan, sudah selesai itu, Pak. Ustadz itu sampai capek ngomong. Jadi cuma irsyadiyah saja, jadi petunjuk itu. Kan tak bisa melaksanakan, nggak ada kekuatan. Yang punya kekuatan pemerintah, hukum. Lah. Jadi gitu. Tatkala kita tak ada kekuatan, ya nggak bisa akhirnya gitu. Pentingnya itu kita aja orang-orang di pemerintahan untuk taat kepada Allah sehingga mereka itu takut dalam menentukan hukum. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini kitab Nasuhul Ibad. Qila li Ibrahim alaihissalam, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Polana apa bana ipatati khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa engkau dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya? Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Saya lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang lain. Jadi perkara urusan Allah itu lebih didahulukan dari yang lain. Kalau kita kan enggak, Pak. Si penting duit itu. Ya. Penyakitnya sekarang kenapa kita banyak stres? Hitung-hitungannya duit, Pak. Apa-apa itu dihitung dengan duit. Kalau nggak menghasilkan duit nggak sukses. Akhirnya tatkala hitungannya pakai kalkulator itu pening semua, Pak. Akhirnya dia ini sering hitung-hitungan sama orang-orang hitungan juga sama dia, Pak. Tatkala dia dihitung sama orang, repot dia kan. Tapi kalau dia ini nggak hitung-hitungan, Allah Subhanahu wa taala nanti gerakkan orang yang nggak hitung-hitungan juga sama dia. Saya dapat di kitab Qasasul Anbiya ini, yang kecil tapi ini dari Mesir. Saya yang belum jumpa di Qasasul Anbiya yang lain itu. Jadi salah satu di sini dikisahkan kenapa Nabi Ibrahim itu kok diangkat sebagai Khalilullah. Suatu hari Nabi Ibrahim ngonbi, apa bahasa Indonesia yang wanra, ngonbi, ngembala kambing. Dia terdengar suaranya malaikat berzikir kepada Allah. Allah,
Bergetar Nabi Ibrahim hatinya. Dicari suara itu. Allah. Akhirnya dicari. Oh, katanya Nabi Ibrahim, bisa nggak diulang lagi katanya. Wah, nggak bisa. Kalau zaman sekarang, wani piro. Jadi malaikat ada bisnisnya juga ini. Nggak ngetes ini malaikat. Wani piro katanya. Wah, bingung Nabi Ibrahim. Dia punya kambing satu lembah lah gitu. Separuh buat kamu katanya. Akhirnya disebutkan lagi berzikir Allah. Bergetar hati Nabi Ibrahim. Akhirnya bilang, ulang lagi. Ulangi boleh. Bapak saya kabajar. Sabarona boleh. Jadi kira aku boleh. Allah. Tambah bergetar hatinya. Akhirnya datang boleh. Ulangi boleh. Bukan nalakan dia apa-apa saya kabajar. Wes engkau siap tadi budak nama. Masya Allah. Akhirnya Ibrahim engkau ramah malaikat. Datang raka binguji bakna. Aramangkana bakna rai pele tadi khalilullah. Tapi pengen coba nyoba pada orang dah ya. Coba kita ada lagi kan sana. Nabi ini Nabi Ibrahim. Sampai yang percaya Allahnya. Ini orang kaya maksudnya. Jadi ya itu Nabi Ibrahim itu kecintaannya kepada Allah itu luar biasa sehingga dia ini rela korbankan apa semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, yang pertama lebih memilih perkara yang urusannya dengan Allah daripada urusan yang lain. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Saya ini tidak risau terhadap perkara yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Di Hikam Ibnu Athaillah itu dikatakan ijtihadu fima dumina lak waqtisaruka fima tuliba min dalilun min timasi basiratak. Bersungguh-sungguhnya kamu terhadap perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara dunia. Tetapi lemahnya kamu dalam perkara yang diminta oleh Allah itu dalil ada dari butanya mata hati kamu. Padahal ya perkara dunia itu sudah ditanggung oleh Allah. Kita usaha saja. Makanya ulama dahulu yang ditargibkan, yang dijadikan motivasi itu keberkahan, Bang. Bukan banyak. Ya coba kita lihat orang tua kita, sesepuh kita, kadang tani, orang tani apa, bukton bojong-bojong, ya kayak gitu. Tapi anak-anaknya itu bisa bersekolah luar biasa. Teti pejabat-pejabat ya kan dapat kedudukan itu aki bektona beda musibah puasae kan gitu orang tua kita. Tetapi sekarang Pak, kebanyakan kenapa anak orang-orang yang gelarnya tinggi kadang itu tidak jelas Pak, pakai narkoba Pak. Duitnya kadang banyak kan, tapi anaknya tidak manfaat kadang. Apa yang salah? Itu keberkahannya Allah Subhanahu wa taala cabut gitu. Jadi ulama dulu itu memberikan motivasi kita agar mencari berkah itu lebih bagus menurut kita itu. Itu memang yang diharapkan oleh Islam. Jadi perkara rezeki ini ya sudah dijamin oleh Allah. Yang penting kita cari berkahnya gitulah. Usaha maksimal, doa, tapi cari rezeki dengan cara yang terbaik itu. Kalau enggak, kasihan anak. Makanya sampai lihat ya, orang-orang yang bermasalah dalam masalah warisan itu ini saya sebenarnya sebagai manusia, hati saya itu agak kurang terima. Karena anaknya itu ikut rusak, Pak. Bapaknya rusak, anaknya rusak itu. Kalau pikir saya kalau anaknya saja yang rusak, bapaknya saja yang rusak, wajar karena dia yang nakal kan. Ambil warisan itu kan. Tapi anaknya ini kadang gila, kadang apa. Itu kadang sebagai manusia saya tidak terima. Tapi ya sudah ketetapan Allah. Jadi tatkala orang ini khianat dalam warisan, menurut ulama dosanya 3. Yang pertama dosa kepada Allah. Karena warisan ini detail sudah dibagi dalam Quran itu sudah ada. Yang kemudian yang kedua dosa pada orang tua, durhaka dia sama orang tua.
Yang ketiga memutus silaturahim. Namun atau warisan amain lah carmet lah. Otomatis sudah. Maka langsung 3 dosa itu. Karena lakukan 3 dosa itu, akhirnya banyak sekali musibah yang menimpa mereka. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa madaif. Dan saya tidak makan siang dan makan malam kecuali bersama tamu. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kalau makan itu nyari orang itu sampai berapa mil gitu, Pak? 1 mil sampai 2 mil, Masya Allah. Tak baju baru. itu cari pelanggan namanya. Jadi kalau ngamalkan ini tidak ada warung nanti ini. 1 mil ya? 1 mil 2 mil. Nah ini di kitab Qaumi Tughyan. Jadi wa kana sayyiduna Ibrahim alaihissalam idza aradal akal. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mau makan yamshi mil wa mailan. Berjalan 1 mil atau 2 mil. 1 mil berapa kilo ya? Enggak tahu saya. Jauh lah itu ya. Enggak nyampe ya? Ya itulah 1 mil. Fi talab daif liyaqulu ma'ahu. Dia mencari tamu untuk makan bersamanya. Maka dia punya gelar Abu Daifan, bapaknya tamu gitu. Wa arada yaja'a. Akhirnya dia berkeinginan ingin mengundang seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngonceng. Akhirnya yo benar tak bisa Ibrahim. Parnyon ya Allah kau letro nika ano. Asal ke ada orang ke umat Rasulullah tak bisa benar. Kau tak bisa, panjenengan bisa. Ini kayak kaget saya. Ini kadang kita perlu kayak gitu sama Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, Engkau yang mampu. Saya ingin mengundang umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat katanya. Kalau Allah Ta'ala lahu innaka la takdir. Allah berfirman, kamu tak mampu Ibrahim katanya. Ala dzalika. Qala ilahi anta ta'lamu hali wa qadirun ala ijabati su'ali. Ya Allah, Engkau mengetahui kondisiku dan Engkau yang mampu menjawab dari doa-doaku. Nah, jadi kalau kita menghadapi masalah yang sulit, ya Allah saya tidak mampu, Engkau yang mampu ya Allah. Jadi andalkan kekuatan Allah. Kalau mengandalkan kekuatan kita ya tidak bisa kita, Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil segenggam dari kafur di jannah. Akhirnya wa yadau bihi ila Jabal Abi Kubais, ditaruh di Gunung Abi Kubais di Mekah itu. Kemudian dia capu angin ngeper lah, itulah yang menjadi garam nyampe ke Madura. Nyampe ke Kaliangan. Sadekana Nabi Ibrahim berarti Allah. Akhirnya sampai Satya Sumenep tak ojen. Itu aki bener Kaliangan. Iya tuang sarang. Oh tak mari Bu jadi Allahu Akbar. Maka sampai setiap tanah yang di capok dari kafur itu menjadi garam, dan itu adalah hidangan oncengan Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Jadi kita memang nggak mampu, perlunya kita berdoa kepada Allah kayak gitu. Ya Allah saya nggak mampu, Engkau mampu. Nanti Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki nanti. Kalau mengandalkan kekuatan kita tidak ada, Pak. Kita ini tidak mampu, lemah sekali. Maka ini kisah tambahan. Ini kisahnya asik. Ini ternyata saya beli kitab karyanya Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, ulama India. Ini kisah untuk anak kecil. Tapi ini kisahnya bagus ini. Jadi dahulu negara Islam ini diserang oleh negeri Tatar. Jadi sampai lulu lantak lah.
Kalau seandainya mengatakan beda gunung ancor ya bisa bertaja. Tapi mun beda pasukan Tartar kalah katona mustahil. Zaman dahulu sampai seperti itu. Yang dipimpin ya dari saking dahsyatnya itu. Tapi itu kalahnya dengan pasukan Mesir, Pak. Jadi ini pentingnya kita berjuang. Jadi Mesir itu tatkala itu dipimpin oleh kerajaan Mamalik sudah. Mamalik itu dari budak-budak yang dididik oleh orang Islam akhirnya jadi raja dia. Jadi itu sudah ada masalah intern. Kan Tartar ini pasukan Tartar ini nyerang terus sampai Syria sudah. Daerah Syam gitulah. Sampai daerah sana mau nyerang Mesir. Jadi kerajaan Mesir ini bingung. Mau bertahan menyelesaikan konflik intern repot juga. Di depan ada pasukan Tartar. Akhirnya daripada pusing-pusing ngurusi belakang, dia keluar itu sama pasukannya. Makanya sorokan keluar. dia keluar. Dia bawa pasukannya langsung. Rajanya sendiri mimpin itu. Rajanya sendiri itu melawan pasukan Tartar. Lah. Jadi ya ini memang pertolongan Allah lah. Jadi pasukan Tartar datang. Orang-orang ini sudah termakan informasi bahwa pasukan Tartar itu hebat sekali gitulah. Tak terkalahkan. Akhirnya takok lah. Namun lah takok ya kalah kada. Lah akhirnya Raja Mamalik ini dia ini datang ke tempat bentuknya cekung kayak gini. Jadi pasukan Tartar itu di panceng malih masuk. Jadi nah raja itu di atas pasukannya. Akhirnya singkat cerita pasukan Tartar itu masuk. Nah, kan terkepung itu sama bukan parit, kayak gunung lah gitulah. Nah, masuk akhirnya untuk menyemangati pasukannya, rajanya itu langsung dia pakai baju perang, helmnya dipasang, dia turun pertama kali. Makanya kalau ketuanya turun, anak buahnya turun nanti. Wah, gitu. Kalau ketuanya jong Ongkong mana? Bom. Tidak kok bagian doa, tak nangkat. Iya. Dia pakai helmnya langsung turun. Lihat rajanya turun, Pak. Wah, turun pasukannya. Ternyata karena pasukan Tartar itu bisa dipukul itu, Pak. Mulai kali itu kekalahan pertama pasukan Tartar. Kaget itu. Ternyata Tartar itu tak sehebat sebagaimana yang diceritakan. Ya kan, gembar-gembor militer gitu kan. Dulu kan pasukannya Majapahit itu pasukan Majapahit. Iya, Gajah Mada. Polisi apa namanya istilahnya? Bayangkara ya. Iya, Bayangkara. Satu orang setara dengan 1000. Ya gitulah. Ya beneran kalian ngetart aja ya. Satu orang sebanding itu cerita India sebenarnya kan, Pak. Itu, Pak. Kalau tarung langsung ya mana ada 1:1000 itu kan. Kecuali bawa bom dia kan, bom gitu. Itu kan kok nako emoso gitu kan. Lah ini termakan kayak gitu zaman dulu kan. Apalagi kita tahayulnya kuat kan. Teknik perang. Teknik perang. Ya kalau bawa bom itu logika lah. Kayak Hiroshima Nagasaki, satu bom satu habis semuanya itu. Lah itu ternyata waktu kala barulah negara-negara lain itu, daerah-daerah Islam lain berpikir bahwa Tartar itu tak sehebat apa yang mereka ceritakan. Jadi yang pertama bisa mukul itu Mesir. Daripada bertengkar dengan saudaranya kan, lebih baik melawan pasukan Tartar. Setelah itu baru bergejolak yang lain. Sebelumnya enggak. Nah, karena pasukan Tartar ini menguasai daerah-daerah, akhirnya waktu itu dipimpin oleh rajanya itu, siapa namanya ini rajanya? Kasagir. Nah, punya anak namanya Taghlaq Timur Khan. Jadi Khan itu biasanya orang sana itu. Taghlaq Timur Khan. Nah, suatu hari ada orang dari Persia masuk ke wilayahnya, namanya Jamaluddin, Syekh Jamaluddin. Masuk ke daerah yang dikuasai oleh
Taghlaq Timur Khan, anaknya Raja Kashagir ini. Akhirnya karena masuk, tangkep. Benar apa dena? Bukanlah tuh kok nggak. Benar tak tahu Arab dikuasai oleh pasukan Tartar kan. Wah, tak tahu saya. Coba kalau orang tegang, tadi Google Map. Akhirnya mereka itu kan memandang hina sekali kepada orang Iran yang Islam ini. Akhirnya, bak na tahu, bak narata arke zakale. Innal kalb aghla min ayyi farisi. Saungkuna patek lebih moljo dari orang-orang Persia karena orang-orang Persia itu sudah Islam kan. Akhirnya di sinilah, inilah orang dai ini kemudian cak gua cak andi ilham masalah. Syekh Jamaluddin itu mikir dia. Cak gua caknya. Naam, iya katanya. Saya ini lebih hina dari anjing dan lebih tidak berharga dari anjing jika saya tidak memeluk agama Islam. Woi, kaget dia. Woi, mak bisa cara doa. Purun mau orang cara rajak kocak bisa laban kena. Akhirnya mikir, beberapa agama Islam. Akhirnya disampaikanlah Islam itu kepada beliau, kepada Taghlaq Timur Khan ini. Akhirnya disampaikan, ngocak Taghlaq Timur Khan ini. Wah, saya mau masuk Islam dan mengislamkan rakyat saya, tapi bukan sekarang katanya. Karena saya nggak jadi raja katanya. Kalau sekarang saya ngajak rakyat saya masuk Islam, wah bisa dibunuh sama bapak saya. Nanti kalau saya sudah jadi raja, saya ini akan masuk Islam. Akhirnya dilepaslah itu Syekh Jamaluddin itu. Pulang dia ke negaranya sakit, meninggal dia. Sebelum meninggal cerita kepada anaknya, namanya Roshiduddin. Masya Allah, bagus-bagus namanya orang sana. Roshiduddin. Akhirnya cerita tentang itu. Akhirnya anaknya berpikir, engkau kutu desak ya. Entar Taghlaq Timur Khan ini. Karena sudah jadi raja, bapaknya meninggal, dia jadi raja. Datanglah dia ke pusat kerajaannya Tatar ini. Bingung mau masuk gimana. Berapa cara masuk lah. Tangkap engkau deki. Tapi troat morai to. Bingung oleh ilham. Adzan, Pak. Allahu Akbar. Adzan dia. Wih, apa ya nah. Bodoh orang acareng-careng beko mun pasukan Tartar. Beko na kibo karatona. Kibo karatona. Bana apa mak? Men tak kenal kau lah sing maturan ya. Siapa bana? Kau lah putrana. Ya. Enggak, ini yang adan itu. Saya putranya Syekh Jamaluddin kata. Kau lah ada pesan dari Syekh Jamaluddin ke Bayambian. Dan masih Jamaluddin mata datang tibi ka sengko. Tangar ke engko apa? Syekh Jamaluddin pun setan nih kau. Iya. Bermajak nah jan. Engki kau lah ada pak pesan cek pun bapak. Empian nika bakal masuk Islam mun pon tetirato. Samangkin ben mun tetirato. Tore masuk Islam. Akhirnya masuk Islam ini, Masya Allah. Jadi kadang kita ini harus sabar, Pak. Kadang kita nasihati orang ingin langsung jadi wali dia. Padahal kita bukan wali. Baru wali murid ini. Akhirnya Taghlaq Timur Khan ini masuk Islam dan karena sudah pemerintahannya yang Islam, rakyatnya ini diajak masuk Islam mudah. Kan zaman dulu itu raja itu dianggap sebagai dewa, disembah kan sampai itu. Nah, karena dia masuk Islam ya sudah, akhirnya masuk Islam. Makanya ini katanya, farubba kalimatin tamba'u min ikhlas wal iman yaqtarinu biha taufiqillahi ta'ala. Berapa banyak kalimat yang muncul dari keikhlasan dan keimanan ini berbarengan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.